Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM F1C121006, Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, kelas R02. Di sini saya akan menjelaskan video yaitu untuk perbaikan nilai UTS saya. Yang pertama yaitu pengamatan ilmiah, stoikiometri, pengukuran KClO3. Yang kedua, golongan dan identifikasi unsur. Dan yang ketiga, rumus empiris senyawa dan hidrasi air. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pengukuran stoikiometri pada KClO3. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Hipotesis atau anggapan adalah jawaban sementara yang harus diuji terlebih dahulu tentang kebenarannya karena masih bersifat menduga-duga. Dan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah suatu pernyataan yang diawali hipotesis dan dibuktikan dengan suatu percobaan. Dan yang ketiga, bagian 1, apa yang dimaksud dengan percobaan? Percobaan ialah penyelidikan yang terencana yang digunakan untuk memperkuat, menolak, atau menolak percobaan sebelumnya. Yang kedua, bagian 1 ialah hasil reaksi dari warna biru yang sirna, yaitu larutan itu menjadi berwarna biru pekat. Dan yang kedua, warna biru itu perlahan memudar dan sirna. Yang ketiga, bagian 1 yaitu reaksi penguraian KClO3 dan fungsi dari MnO2, yaitu KClO3 gas menjadi 2 KCl solid tambah 3 O2 gas. Fungsinya itu, fungsi MnO2 diantaranya berfungsi sebagai elektrokatalis, pertukaran ion, adsorpsi molekuler, biosentrol, dan penyimpanan energi. Dan yang keempat, bagaimana cara menentukan koefisien reaksi penguraian KClO3 dan cara menghitung persentasi O2 dalam KClO3, yaitu dengan mol KClO3 menjadi 0,0018, mol O2 menjadi 0,003, mol KCl menjadi 0,006, yaitu dengan cara melakukan perbandingan koefisien terlebih dahulu dengan memakai rumus N sama dengan M/Mr. Yang kedua yaitu pembagian pada golongan dan identifikasi unsur. Yang pertama, apa nama unsur yang termasuk di dalam golongan alkali dan alkali tanah? Golongan alkali yaitu litium, natrium, kalium, fransium, rudium, dan cesium. Dan golongan alkali tanah, radium, barium, kalsium, berilium, dan magnesium. Yang kedua, uji nyala mengapa menggunakan kawat nitrom. Karena kawat nitron bersifat steril, sehingga pengotor tersebut akan mudah menguap dari kawat, sehingga kawat benar-benar bersih dan memberikan warna nyala
yang kuat pada logam alkali atau alkali tanah. Yang ketiga bagian 2 yaitu warna nyala pada golongan senyawa alkali dan alkali tanah, yaitu CaC pada bagian alkali tanah CaCl2 yaitu berwarna orange, BaCl2 berwarna kuning kehijauan, yang ketiga SrCl2 berwarna merah, dan pada golongan alkali yaitu KCl berwarna ungu, NaCl berwarna kuning, dan LiCl berwarna merah. Hasil reaksi unsur alkali dan alkali tanah, yaitu hasil reaksinya ialah unsur logam alkali tanah itu bersifat reaktif sehingga mudah bereaksi dengan unsur zat yang lain membentuk senyawa. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu rumus empiris senyawa dan hidrasi air. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rumus empiris? Apa yang dimaksud dengan rumus empiris dan rumus molekul beserta contohnya? Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan tentang perbandingan terkecil atom-atom dari unsur-unsur senyawa. Contohnya ialah HO. Yang kedua, rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur penyusun senyawa. Contohnya S8N2H2O. Yang kedua, yaitu adalah kimia yang molekulnya itu berikatan dengan molekul air. Hidrat merupakan senyawa kimia yang mengandung air. Contohnya yaitu adalah H2C2O4.2H2O atau biasa dikenal dengan sebutan asam oksalat dihidrat. Yang ketiga, rumus yang dipakai ialah persen air sama dengan massa air yang hilang per massa sebelum pemanasan dikali 100%. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan reaksi bolak-balik dan berikan contohnya. Reaksi bolak-balik hidrat yaitu di mana reaksi senyawa anhidrat dan reaksi air sebagai reaktan harganya itu sama besar dengan produk yang dihasilkan, yaitu senyawa hidrat atau sebaliknya. Contohnya ialah CuSO4.5H2O menjadi CuSO4 ditambah 5H2O. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan dari hasil percobaan UTS 1, 2, dan 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.